Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فقل رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واحلل قلبي برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب معاشر الحاضرين والحاضر رحمكم الله yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai para alimul ulama, para ajengan, para asat wal asatizah, para sesepuh, wabil khusus akhina al-mahbub Ustaz Husin Juban yang insyaallah akan memberikan juga mau'izatul hasanah, dan juga kepada para tuan guru mudah-mudahan senantiasa Allah Ta'ala anugerahkan keistiqamahannya di dalam mengajak, membimbing, mendidik kita menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa dalam setiap langkah kaki beliau para guru-guru kita, para ulama kita senantiasa dimenangkan perjuangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan juga salam penghormatan kepada para habaib daripada anak cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama hadir di tempat ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran mereka daripada anak cucu baginda Nabi besar Muhammad menjadikan sebab daripada turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salam penghormatan kepada aparatur pemerintahan baik TNI Polri-nya, terkhusus daripada Bapak Camat, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak RT, RW, mudah-mudahan senantiasa istiqamah di dalam melaksanakan amanah, menjadi pemimpin, dan selalu menjadi orang-orang yang senantiasa bijaksana dalam melaksanakan segala perkara-perkara yang berkaitan dengan masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tak lupa salam penghormatan kepada sahibul magasid, sahibul bait, mudah-mudahan keluarga besar beliau, dan juga daripada yang melaksanakan daripada khitan ini anak kita, mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan barakah, keberkahan hidup dunia wal akhirah. Tak lupa salam hormatan yang begitu tinggi saya ucapkan kepada seluruh para hadirin wal hadirat yang sama-sama hadir di majlis ini. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, menambahkan demi menambahkan keyakinan demi keyakinan kita kepada Allah, dan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga salam penghormatan kepada para seluruh persaudaraan Islam, wabil khusus para ketua pimpinan daripada persaudaraan Islam, dan juga para laskar daripada PRI-nya. Mudah-mudahan senantiasa Allah kuatkan langkah kaki mereka, Allah teguhkan daripada niatnya mereka, dan senantiasa selalu berada dalam barisan terdepan dalam mengawal, membela para ulama dan habaib kita di dalam mengajak jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadir rahimakumullah, di mana pada malam hari ini kita sedikit akan membahas tentang daripada perjalanan yang paling istimewa dalam satu peristiwa yang agung, peristiwa yang sangat luar biasa, di mana ada perjumpaan yang mana perjumpaan ini
mendapat perjumpaan ini yang memiliki keindahan yang tidak bisa kita raih baik di dunia maupun kelak di yaumil qiyamah, kecuali daripada izinnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada malam hari ini duduknya kita, hadirnya ke tempat ini dalam rangka mengenang atau memperingati daripada Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad. Sebagaimana para ulama kita semua sudah banyak menafsirkan, menyampaikan, memberikan pengetahuan kepada kita semua bagaimana peristiwa daripada Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad ini adalah suatu peristiwa yang sangat luar biasa, yang sangat agung, yang sangat istimewa, di mana seorang nabi, seorang rasul yang mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah Ta'ala dapat berjumpa dan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dalam perjalanan Isra wal Mi'raj ini berbagai hal yang Nabi kita, Nabi besar Muhammad dapatkan, yang Allah perlihatkan kepada beliau, tidak lain tidak bukan untuk menunjukkan bahwasanya Nabi besar Muhammad adalah manusia yang paling istimewa, yang mendapatkan kedudukan yang tinggi di sini Allah Ta'ala, berbeda dengan para nabi-nabi yang lain. Maka dalam hal ini, dalam peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pun diucapkan, dibentukkan dalam Al-Quranul Karim, dituliskan dalam Al-Quran Karim dalam surah Al-Isra, di mana Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di sini Allah ingin menunjukkan kepada kita semua ibadah Allah bagaimana peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah peristiwa yang agung, peristiwa yang sangat istimewa yang Allah anugerahkan kepada Nabi kita. Sebab dalam peristiwa ini berbagai hal, berbagai kejadian, berbagai daripada keagungannya Allah, kebesarannya Allah di dalam memperlihatkan kepada hamba. Maka dalam riwayat, berbagai riwayat para ulama-ulama kita, para ahli mufasyirin, bagaimana menceritakan tentang sejarah daripada Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Perjumpaan Nabi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu beliau dapatkan bukan dengan perkara dengan begitu saja ibadah Allah. Ada satu peristiwa yang hebat, ada sejarah yang luar biasa, ada pengamalan yang luar biasa, ada perjuangan yang sangat dahsyat yang dilalui oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah anugerahkan perjumpaan seperti ini, yang Allah ingin menghibur Nabi kita Nabi Muhammad, yang mana Allah ingin membesarkan hatinya Nabi kita Nabi Muhammad, yang mana Allah ingin mengembirakan hatinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam sejarah Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad mengalami satu peristiwa yang sangat luar biasa ibadah Allah. Di tahun tersebut Nabi Muhammad mengalami satu hal, satu kejadian, peristiwa di mana Nabi Muhammad ditinggalkan oleh orang-orang yang tercinta, ditinggalkan oleh orang-orang yang selalu membela Nabi besar Muhammad, ditinggalkan oleh orang yang selalu berada dalam barisan terdepan di dalam membela Nabi besar Muhammad, mendakwakan agama Allah Subhanahu. Jadi perjumpaan Isra wal Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj ini tidak begitu saja ibadah Allah. Ada yang hebat, ada yang luar biasa ibadah Allah. Sebelum mendapatkan keistimewaan yang agung ini dari Allah Ta'ala, di mana Nabi kita Nabi Muhammad mengalami berbagai macam dalam dakwahnya, di dalam mengajak manusia untuk menyembah Allah, mengesahkan Allah, baik itu terjadi dalam kejadian yang dilakukan oleh orang-orang kafir musyrikin dalam berbagai hal, baik dalam urusan ingin membungkam Nabi,
dalam urusan mencaci maki Nabi, dalam urusan sampai ingin membunuh Nabi, Nabi Muhammad tidak pernah lelah, tidak pernah mundur, apalagi berputus asa di dalam mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam peristiwa ini terjadi tatkala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh orang-orang yang tercinta, terkhusus orang yang selalu membela Nabi Muhammad, yaitu daripada pamannya baginda Nabi besar Muhammad, daripada Sayyidina Abi Talib, di mana Abu Talib ini selalu dan selalu melindungi daripada keponakannya, melindungi daripada Nabi besar Muhammad SAW dari berbagai ancaman dan juga pembunuhan yang akan dilakukan oleh orang-orang kafir. Bukan 1-2 hari beliau lakukan dalam pembelaan perlindungan terhadap Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga pada tahun tersebut Nabi Muhammad ditinggalkan oleh paman yang tercintanya. Dalam keadaan dakwahnya Nabi, dalam berbagai hal yang terjadi kepada Nabi, khususnya di dalam ancaman-ancaman intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang kafir dalam serangan mereka kepada Nabi, orang yang beliau cintai, yang selalu melindungi beliau, meninggalkan beliau di tahun tersebut, dipanggil Rafiqul A'la, dipanggil oleh Allah Subhanahu ta'ala. Di tahun tersebut, di waktu yang sama, wanita yang selalu setia, wanita yang selalu mengorbankan harta bendanya, wanita yang selalu menghabiskan waktunya di dalam memberikan motivasi, di dalam mendukung Nabi besar Muhammad, di dalam mengorbankan harta bendanya, yaitu wanita yang tercinta, istri yang setia, Bapa Khadijatul Kubra, pun dipanggil oleh Rafiqul A'la, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Nabi tidak sedih, tapi kesedihan Nabi berbeda dengan kesedihannya yang dialami oleh kita, ibadallah. Kesedihan Nabi adalah bentuk ketakwaan kepada Allah. Beliau dilanda kesedihan karena ditinggalkan oleh orang-orang yang luar biasa di dalam pembelaannya, di dalam pengorbanannya, dalam perjuangannya. Bukan saja akal dan tenaga pikiran mereka, tapi harta benda mereka pun mereka korbankan untuk tegaknya agama Allah Subhanahu. Kita lihat bagaimana Sayyidah Khadijah, Hababah Khadijatul Kubra, istri yang luar biasa. Dalam riwayat dikatakan Hababah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha ini memiliki harta kekayaannya 2/3 dari kota Mekah. Nabi dari kota Mekah tersebut adalah hartanya daripada Sayyidah Khadijatul. Semua itu beliau pergunakan, beliau habiskan. Untuk apa harta tersebut? Beliau pakai untuk perjuangan daripada menegakkan agama Allah, membantu Nabi besar Muhammad. Dalam setiap hartanya beliau belanjakan untuk apa? Keperluan daripada dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dalam riwayat dikatakan ketika terjadi perang Badar, daripada peralatan kaum muslimin, daripada senjata kaum muslimin dan baju daripada peperangan kaum muslimin, itu dibelanjakan daripada hartanya Hubabah Khadijatul Kubra, ibadallah. Dalam sisi harta saja, Bu, bayangkan wanita yang kaya raya, yang memiliki kedudukan dalam cukupnya yang mulia, tapi habis harta tersebut, waktunya tersebut semata-mata untuk mencari ridhonya Allah, untuk mendapatkan kecintaan dari baginda Nabi besar Muhammad. Bagaimana kita bisa bayangkan, Bu, 2/3 kota Mekah, 2/3 kota jangankan 2/3 kota Mekah, 1 hektar saja kita punya di tanah Mekah. Wah, orang kaya raya kita itu, orang kaya raya.
Tapi Hubabah Khadijatul Kubra bukan hanya perniagaannya, seluruh hartanya beliau habiskan semua itu semata-mata untuk perjuangan Nabi Muhammad dan kaum muslimin di dalam mengajak umat manusia di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu. Inilah yang membuat Nabi sedih ketika kita bercerita tentang seorang ummul mukminin Sayyidah Khadijah. Bu, tidak pernah membuat Nabi itu marah ketika beliau berhadapan dengan Rasulullah. Tidak pernah Hubabah Khadijatul Kubra itu membuat atau mengucapkan perkataan yang membuat pusingnya Nabi. Tidak. Semua ucapannya, tingkah lakunya dalam hal apapun tatkala berhadapan dengan baginda Nabi besar Muhammad, berhadapan dengan suaminya ini, belum pernah beliau menunjukkan rasa tidak wajah yang masam, bahasa yang ketus, apalagi bahasa yang tidak baik. Kenapa? Karena beliau betul-betul mengenal siapa baginda Nabi Muhammad, karena beliau tahu betul siapa Rasulullah sallallahu. Makanya pantas Bu beliau menjadi istrinya Rasulullah dengan akhlak dan budi pekertinya Hubabah Khadijatul Kubra. Bu, beda dengan kita sekarang. Jangan kata kita buat perjuangan, jangan kata kita untuk habiskan dalam membela agama Allah, kadang-kadang mengeluarkan sedikit untuk kebaikan agama Allah saja yang kita lakukan masih hitung-hitungan, betul nggak? Mau sedekah aja hitung-hitung, padahal untuk kebahagiaan kita, padahal untuk amaliyah kita, padahal untuk keselamatan kita. Tapi dalam sedekah pun kita masih pilih-pilih, masih hitung-hitung. Ini yang harus kita tiru, yang harus kita contoh, yang harus menjadikan bagi kita semua kedua bagaimana ummul mukminin Hubabah Khadijatul Kubra di dalam memperjuangkan agama Allah, di dalam membuktikan kecintaan kepada Rasulullah, di dalam membela Habibuna Muhammad. Kalau saya bercerita tentang Hubabah panjang, makanya suka dibaca atau manaqib Khadijatul Kubra supaya apa? Ada nilai mahabbahnya kita kepada beliau, supaya kita bisa meniru, supaya kita bisa mencontoh daripada istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membuat Nabi luar biasa kecintaannya kepada Sayyidah Hubabah Khadijatul Kubra. Meskipun beliau telah wafat, meskipun beliau sudah memiliki istri daripada istrinya Rasulullah yang lain, tapi hatinya Nabi Muhammad, kerinduannya Nabi Muhammad, bayangan daripada Hubabah Khadijatul Kubra tidak terlepas daripada Rasulullah sallallahu. Sampai-sampai kadang-kadang Sayyidah Aisyah menjadi cemburu. Kenapa? Memang luar biasa perjuangannya Bu, ibadah Allah. Sampai dalam satu hari Bu, tatkala Hubabah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha berbicara kepada putrinya Sayyidah Fatimah, beliau katakan, wahai Fatimah, tolong kau sampaikan kepada ayahmu, tolong kau ucapkan kepada ayahmu, sampaikan kepada ayahmu, engkau bilang kepada ayahmu, ketika aku nanti wafat, ketika aku nanti wafat ya Fatimah, sampaikan kepada ayahmu agar beliau memberikan daripada pakaian jubahnya beliau untuk menjadi daripada kain kafannya Hubabah Khadijatul Kubra, ibadallah ya Rabb. Sayyidah Khadijah meminta kain kafan untuk wafatnya daripada pakaiannya Nabi Muhammad, daripada jubahnya Nabi Muhammad pun beliau tidak mampu dan tidak mau mengucapkan itu langsung daripada lisannya beliau, melainkan beliau sampaikan kepada putrinya beliau Hubabah Fatimah Zahra agar menyampaikan hal tersebut, permintaan tersebut kepada ayahnya baginda Nabi besar Muhammad. Orang ayeuna mah borora segala teu menta, borora urusan kain kapan, kurang sedikit uang belanja
katel dari dapur sampai ke depan kedengeran sama tetangga, betul nggak? Beda. Tapi mudah-mudahan insya Allah tatkala kalau selalu kita mendambakan menjadikan idolahnya kita Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijatul Kubra dalam kehidupan kita, insya Allah Allah akan rubah perilaku kita sebagai istri yang saleh. Itulah Hubabah Khadijatul Kubra, Bu. Sampai-sampai dalam urusan kain kapanpun beliau ucapkan melalui putrinya yang tercinta Hubabah Fatimah Az-Zahra, sehingga hal tersebut didengar oleh Rasulullah. Apa yang beliau katakan oleh Rasulullah, apa yang beliau sampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad, ya Hubabah Khadijatul Kubra, ya Khadijatul Kubra, seandainya engkau mau harta kaum muslimin, semua daripada harta kaum muslimin adalah milikmu ibadah. Kenapa? Karena betul semua itu daripada perjuangannya, pengorbanan Hubabah Khadijatul Kubra. Tapi ketakwaan Sayyidah Hubabah Khadijatul Kubra luar biasa ibadah. Sampai wafatnya pun beliau tidak mau merepotkan, membebankan suaminya baginda Nabi besar Muhammad. Begitu. Makanya kita pun diajarin dalam rumah tangga, Bu. Kalau kepengen rumah tangga kita selalu dilimpahkan rahmat dari Allah, selalu dilimpahkan daripada keberkahan dari Allah, selalu kehidupan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, ikuti, tiru, pelajari daripada kehidupannya Nabi besar Muhammad. Dan kadang-kadang kita berbeda, lebih senang, lebih gembira, lebih suka, lebih banyak mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi wan Nasrah. Makanya begitu baru nikah sebulan, 2 bulan, 1 tahun udah banyak mencerai. Betul nggak? Kenapa? Karena rumah tangga tersebut bukan dibangun atas dasar ketakwaan, akan tapi dalam keadaan dibangun dengan dasar kecintaan terhadap dunia. Pengen hidup mewah, pengen punya mobil ini, boleh, itu semua boleh ibadah Allah. Tapi jangan kau lepaskan daripada urusanmu berumah tangga terhadap hak dan kewajibanmu terhadap suamimu. Perlu engkau sadari, perlu engkau ketahui. Makanya ulama syuyuh-syuyuhnya kita mengajari bagi mereka yang berumah tangga atau bagi mereka yang mau melaksanakan pernikahan, diawali dengan niat, dengan banyaknya niat yang diajarkan oleh para ulama kita. Apa yang harus pertama kita niatkan? Niatkan tatkala kita melakukan nikah tersebut untuk menggembirakan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi? Perhatikan, dalam membangun rumah tangga pun kita harus sadar hak dan kewajibannya kita seorang istri, hak dan kewajibannya kita sebagai seorang suami. Bagaimana perilaku kita terhadap istri, bagaimana pertanggungjawaban kita terhadap istri dan anak-anak kita. Jangan hanya sebatas memberikan makan minumnya saja ibadah Allah, tapi perhatikan daripada urusan kaidah agamanya, dalam batasan-batasan aurat dalam syariatnya. Ini yang perlu kita sadari dan kita pelajari ibadah Allah, sehingga apa? Tercipta keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dikatakan bahwasanya banyaknya hancurnya rumah tangga karena diantara mereka tidak mengerti tentang hak dan kewajiban mereka, baik terhadap suami ataupun suami terhadap istri. Hingga apa? Terjadi dalam rumah tersangga tersebut berbagai macam kemunkaran dan kemungkaran, perbuatan-perbuatan yang melanggar aturannya Allah. Hingga apa? Allah timpahkan berbagai masalah, berbagai macam hal-hal yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Tuh, kalau rumah tangga tersebut baik, suami tahu dia menjadi haknya apa, suami tahu apa yang menjadi kewajibannya apa, tahu dalam urusan agama seperti apa, insya Allah keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, ini kita bisa petik bagaimana perjuangan Hubabah Khadijatul Kubra menjadi suri tauladan bagi seorang istri di dalam memuliakan suami, di dalam mencontoh segala perbuatan yang dilakukan terhadap suaminya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa?
sampai beliau katakan juga, Bu, wahai Fatimah, seandainya aku nanti wafat, beliau sampaikan kepada suaminya Rasulullah, wahai Rasulullah, seandainya aku nanti wafat, lalu aku dikuburkan tatkala kaum muslimin masih membutuhkan segala bentuk daripada dakwah, peralatan, pembelian dan segala macam, maka gali kuburku, angkat tulang berulangku untuk kau bawa ke pasar, supaya apa? Untuk kebutuhan kaum muslim. Masya Allah, dari kuburnya pun beliau sampai mengatakan begitu, ibadah. Kenapa? Beliau bangun kehidupan beliau dengan ketakwaan dan kecintaan kepada Allah dan Rasul. Hingga apa? Begitu beliau menghadapi menjalani kehidupan ini yang sementara, yang fana ini, tidak lain dan tidak bukan, baik ucapan dan perilakunya semata-mata ingin mendapatkan keridhaan dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ibadah Allah. Ma'asyiral hadirin rahimahullah, kalau cerita tentang Hubabah saja itu tidak pernah habis-habisnya. Bagaimana cerita tentang baginda Nabi besar Muhammad SAW? Saya hanya menceritakan bagaimana perjuangan, sedikit dari banyaknya perjuangan yang dilakukan Hubabah Khadijatul Kubra, yang hingga membuat Nabi merasa sedih ditinggalkan istri tersebut, ibadah. Begitupun juga pamannya beliau Sayyidina Abu Talib radhiyallahu anhu, di mana beliau dalam membela Nabi Muhammad, di mana beliau selalu berada dalam barisan terdepan melindungi Nabi Muhammad dari segala rong-rongan orang kaum kafir Quraisy. Masya Allah, ibadah Allah, tidak habis-habisnya waktunya beliau, segala tenaga dalam melindungi Nabi Muhammad. Tatkala wafatnya Abah Sayyidina Abu Talib, inilah yang membuat kesedihan dari sedihnya Rasulullah SAW. Tidak sampai di situ, ibadah Allah. Begitu wafatnya Sayyidah Khadijatul Kubra, begitu wafatnya Sayyidina Abu Talib, di masa tersebut mulai orang-orang kaum musyrikin yang tadinya berhati-hati di dalam meneror Nabi Muhammad, yang tadinya hati-hati dalam mengancam Nabi Muhammad, yang tadinya hati-hati dalam menyakiti Nabi Muhammad, begitu Sayyidina Abu Talib wafat, maka reaksi mereka, perbuatan mereka terhadap Nabi Muhammad lebih dahsyat, berbeda dengan adanya Sayyidina Abu Talib. Mereka lebih dahsyat, bahkan pamannya sendiri, pamannya Nabi Muhammad yang dimaktubkan dalam Al-Quran sebagai penghuni neraka Jahannam, yang memusuhi Rasulullah beserta istrinya, melakukan segala hal yang menyakiti Nabi Muhammad, membuat segala hal yang menyudutkan Nabi Muhammad. Begitupun juga dengan Abu Jahal beserta daripada orang-orang musyrikin, tambah dahsyat pada saat itu di dalam melancarkan serangannya dan ancamannya kepada Nabi besar Muhammad SAW di tahun tersebut. Sehingga Nabi pun memutuskan di tahun tersebut beliau pun melaksanakan ingin berdakwah keluar dari kota Mekah menuju ke kota Taif, di mana kota Taif ini terkenal daripada kampung halaman yang dilakukan daripada ibu angkatnya dengan kebaikannya, sehingga Nabi pun berharap tatkala beliau keluar daripada kota Mekah ini untuk berdakwah di Taif tersebut, daripada Bani Sakif beliau dapatkan dan diterima daripada dakwahnya beliau. Kenapa? Karena kota Mekah ini luar biasa sudah ancaman dan segala macam yang dilakukan oleh orang-orang musyrik kepada Nabi Muhammad. Akhirnya beliau pun berangkat di tahun tersebut menuju kota Taif, ibadah Allah, bersama beliau yang menemani daripada Zaid bin Haris, anak angkatnya beliau, menuju kota Taif. Tatkala sampai di kota Taif, beliau jalan kaki. Nabi Muhammad dakwanya jalan kaki kurang lebih 100 kilo. Beliau lakukan hal tersebut di kota Taif mulai dari Mekah. Bayangkan kalau orang yang pernah umroh atau orang yang pernah berhajian, yang pernah sampai ke kota Taif, ketika keluar dari kota Mekah menuju Taif ini, Bu, jaraknya kurang lebih 90 sampai 100 kilo. Nabi kita, Bu, Nabi ingin menyebarkan, ingin berdakwah, ingin mengajak penduduk Taif menyembah Allah, ingin memberikan kebaikan, ingin memberikan keselamatan, yang mana kota Taif terkenal dengan kebaikannya.
Begitu Nabi Muhammad keluar dari kota Mekah menuju kota Taif kepada Allah, apa yang terjadi? Para suku Quraisy menghasut tokoh-tokoh daripada tokoh Bani Taif tersebut. Di mana situ ada satu tokoh Taif, tokoh orang kafir yang berpengaruh. 3 orang tokoh kafir didatangi oleh Nabi Muhammad, diajak oleh Nabi Muhammad untuk menyembah Allah, untuk selamatan dunia wal akhirah. Begitu sampai di Taif bertemu dengan tokoh-tokoh tersebut, apa yang terjadi ibadallah? Lagi-lagi Nabi pun ditolak. Lagi-lagi Nabi yang ingin memberikan kebaikan, yang ingin memberikan keselamatan, yang mengajak keselamatan daripada azabnya Allah, lagi-lagi Nabi pun ditolak di kota tersebut ibadallah oleh Bani Sakif tersebut ibadallah. Sehingga apa akhirnya? Selama kurang lebih dalam riwayat Nabi berada di kota Taif 3-9 hari, beliau pun keluar dari kota tersebut ibadallah. Tidak sampai di situ, tatkala beliau keluar dari kota Taif, para pemuda-pemuda daripada tokoh tersebut mereka berkumpul menyiapkan segala bentuk peralatan batu dan yang lainnya untuk melakukan penganiayaan terhadap Nabi Muhammad. Bukan saja hinaan, bukan saja caci maki terhadap baginda Nabi Muhammad, bukan saja bentuk penolakan yang dilakukan oleh Bani Sakif tersebut, akan tapi para pemudanya mereka berkumpul mengejar Nabi Muhammad dan melempari Nabi Muhammad sallallahu ya Rabb. Perjuangan Nabi Muhammad, dakwahnya Nabi Muhammad, sehingga Allah anugerahkan peristiwa yang agung ini ibadallah. Daripada asbab musabbabnya, daripada sabab musabbibnya, bahwa ada peristiwa yang luar biasa yang dialami baginda Nabi Muhammad. Tapi Nabi kita Nabi Muhammad, meskipun di kota Mekah dicaci maki, mau dibunuh, difitnah, segala bentuk daripada teror yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, beliau tetap mengajak manusia menegakkan kalimat la ilaha illallah, mengajak umat manusia menyembah Allah. Sampai-sampai beliau ke kota Taif pun sama apa yang dilakukan oleh orang Taif. Para pemuda mengejar Nabi Muhammad, mereka melempari Nabi Muhammad ibadallah, sehingga apa? Ada daripada lemparan batu tersebut mengenai daripada kakinya baginda Nabi besar Muhammad, keluar darah. Sampai-sampai akhir dalam riwayat Nabi Muhammad pun tatkala keluar dari kota Taif, beliau pun merebahkan sedihnya. Beliau duduk di bawah satu pohon anggur, di mana di situ beliau duduk. Tak lama setelah beliau duduk, ketika beliau ingin melanjutkan kembali, datang malaikatnya Allah, penjaga daripada lembah Taif tersebut, gunung Taif tersebut, menyampaikan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu. Setelah beliau menyampaikan salam dari Allah kepada baginda Rasulullah, Allah perintahkan kepada malaikat tersebut agar menanyakan kepada Rasulullah. Apabila Rasulullah meminta sesuatu, berikan. Maka penjaga tersebut mengatakan, wahai Rasulullah, seandainya engkau meminta kepadaku, seandainya engkau perintahkan aku agar 2 gunung ini, 2 lembah ini daripada kota Taif ini, aku angkat. Ini malaikat berbicara kepada Nabi Muhammad. Aku angkat dan aku timpakan kepada penduduk Taif yang telah melakukan penganiayaan terhadapmu, yang telah melemparimu dengan batu. Malaikat marah, Allah marah. Tapi apa yang terjadi ibadah Allah? Begitu malaikat meminta sesuatu kepada Rasulullah untuk mengangkat lembah daripada gunung Taif tersebut, Nabi katakan kepada malaikat tersebut, la, jangan kau lakukan itu. Innahum la ya'lamun, hum la ya'lamun. Beliau katakan, wahai para malaikat, jangan. Aku berharap kepada Allah, aku berharap kepada Allah.
agar daripada mereka, keturunan mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Ini Nabi sudah dilempari, Nabi sudah dihina, Nabi sudah dianiaya, padahal tujuan Nabi untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan Bani Taif daripada murkanya Allah Ta'ala, mengajak keselamatan, menyembah Allah Ta'ala, ibadah Allah. Tapi apa yang terjadi balasan dari orang Taif? Mereka lempari Nabi, mereka hina Nabi, mereka caci maki Nabi, sehingga mereka pun, para malaikat pun berkata kepada Nabi Muhammad, berikan izin wahai Rasulullah. Tapi Rasulullah Nabiur Rahmat, Bu, Nabi kita Nabi Rahmat, Nabi yang penuh kasih sayang, Nabi yang penuh perhatian, Nabi yang selalu merindukan umatnya, Nabi yang selalu mengharapkan keselamatan umatnya. Sampai-sampai beliau katakan tatkala beliau dalam keadaan sakaratul maut, beliau berkata kepada Sayyidina Jibril alaihissalam, wahai Jibril, kaifa ummati min ba'di, wahai Jibril, bagaimana nanti keadaan umatku setelah aku meninggalkan dalam keadaan wafat ini. Beliau katakan kepada Sayyidina Jibril, wahai Jibril, wallahi la arda wahid min ummati finnar. Wahai Jibril, aku enggak ridha kalau ada satu aja daripada umatku ini masuk ke dalam api neraka, wahai Jibril. Padahal yang terjadi ibadah Allah, bagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kaum musyrikin, orang kafirin terhadap Nabi Muhammad tatkala Nabi Muhammad mengajak mereka untuk menyelamatkan mereka dari api neraka jahanam. Apa yang didapatkan Nabi Muhammad? Masya Allah. Tapi tetap begitu. Akhirnya apa yang terjadi ya Rabb? Begitu malaikat mengatakan hal ini, demikian Nabi katakan jangan. Sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat. Kalau seandainya mereka tahu siapa aku dan apa yang aku lakukan terhadap mereka, mereka tidak akan seperti itu. Aku berharap kepada Allah agar mereka dan keturunan mereka mengikuti daripada agama Allah, mengimani agama Allah subhanahu. Sehingga pada saat itu Nabi pun berdoa terhadap Allah Ta'ala, bermunajah, dengan yang mana munajah ini menjadi musta'ab doa dari orang-orang yang tertindas. Nabi mengeluh kepada Allah, bukan menyalahkan umatnya, tapi beliau mengeluh kepada Allah akan ketidakberdayaan beliau di dalam mendakwahkan. Masya Allah, ini hikmahnya, Bu. Tatkala kita mau melakukan perbuatan baik, jangan pernah menyerah, apalagi berputus. Kenapa? Dalam hal perbuatan yang bagus, perbuatan yang mulia, perbuatan yang mendapatkan pahala dari Allah, itu tidak mudah. Kita harus melawan hawa nafsu dan berbagai macam hal-hal yang terjadi yang akan kita dapat. Tapi setimpal dengan balasannya dari Allah. Tatkala kita berharap surga dari Allah, jangan berharap dengan banyaknya tidur, berleha-leha, tidak, ibadah Allah. Tapi dengan penuh semangat beribadah yang kuat, menjauhi dari segala bentuk maksiat yang dilarang oleh Allah Ta'ala, dan mematuhi apa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Begitu. Sama sepertinya kita, Bu, dalam membangun rumah tangga, ya, kepengen hidup rumah tangga bahagia, sentosa, berkah, anak yang saleh wa saleha. Enggak begitu saja terjadi, enggak. Tapi dibangun itu dengan amal-amal yang saleh, dengan perjuangan melawan segala hal yang dilarang oleh Allah, melakukan ketaatan apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, baru bisa menjadi anak yang saleh, baru menjadi suami yang saleh, baru bisa menjadi istri yang saleh. Bukan hanya dengan mimpi membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah, bukan itu ibadah Allah. Berbagai hal kebaikan yang harus kita lakukan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hal rahimakumullah. Sampai akhirnya Nabi pun mengeluh kepada Allah, berkelah kesah kepada Allah Ta'ala, bukan atas dahsyatnya daripada perbuatan kaum kafirin, akan tetapi Nabi memohon kepada Allah menunjukkan kelemahan beliau, menunjukkan daripada ketidakmampuan beliau. Disitulah beliau berharap kepada Allah,
beliau selalu menuju kepada Allah agar selalu memberikan kekuatan kepada beliau, sehingga apa, doa tersebut menggetarkan arasnya Allah subhanahu. Begitu beliau pulang dari kota Taif, beliau menuju daripada bibitnya Maimunah. Dalam riwayat, terjadilah di hari tersebut, pada saat tersebut, di bulan tersebut, Nabi Muhammad SAW dari doa ini yang menggetarkan arasnya Allah, mendapatkan perhatian besar dari Allah Ta'ala. Allah tahu apa yang terjadi terhadap kekasihnya, yang mana pada saat luar biasa terjadi pada kekasihnya, Allah ingin absir, menggembirakan hati kekasihnya, hingga terjadinya perjalanan Isra wal Mi'rajun Nabi besar Muhammad. Bu, Pak, dahsyat Nabi itu, Bu, mendapatkan keistimewaan ini, yang mana keistimewaan ini tidak pernah didapati oleh kaum manusia manapun, tidak pernah didapati oleh Nabi manapun, Bu. Perjumpaan seperti ini, Nabi langsung berjumpa dengan Allah, Nabi langsung melihat Allah, tapi Nabi tidak minta kepada Allah agar berjumpakan dengan Allah. Ini adalah anugerah Allah. Kenapa Allah anugerahkan pemberian yang luar biasa istimewa ini? Karena melihat Nabi Muhammad, karena tahu perilakunya Nabi Muhammad, karena rahimnya, kasih sayang Nabi Muhammad terhadap umatnya. Nabi tidak pernah menyalahkan umatnya, meskipun umatnya kaum musyrikin pada saat itu luar biasa melakukan segala bentuk teror dan ancaman terhadap Nabi Muhammad dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi tunjukkan itu kepada Allah Ta'ala dengan kelemahan beliau. Inilah yang membuat Allah ingin menggembirakan kekasihnya Habibuna Muhammad SAW, hingga terjadinya satu perjalanan yang luar biasa, suatu hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Makanya dalam ayat tersebut diawali kalimat daripada subhan, di mana kalimat tersebut adalah kalimat ingin menunjukkan kebesarannya Allah, maha sucinya Allah. Kalau kita pelajari dari kalimat tersebut, para ulama mufassirin yang semua banyak menafsirkan daripada kalimat tersebut, bahwasanya kalimat tersebut adalah kalimat di mana menunjukkan daripada tanzih, daripada ta'ajjub, daripada al-bara'ah. Kalimat subhan ini di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan suatu hal yang terjadi, peristiwa yang agung. Inilah yang ada dalam makna kalimat subhan ini. Kenapa? Karena peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad ini bukan peristiwa yang biasa, ibadah Allah. Mata bisa melihat sejauh mana kita melihat, tapi tidak bisa menembus dengan jauh jarak. Telinga bisa terbatas dengan atas daripada pendengaran tersebut. Akal pun terbatas daripada akal yang kita miliki dari mata manusia, tidak bisa menempuh daripada hal tersebut, ibadah Allah. Maka pelajaran Isra wal Mi'raj ini mengajarkan kepada kita semua bagaimana Allah mengawali kalimat tersebut daripada peristiwa tersebut. Subhanalladzi asra, kalimat tersebut adalah tanzih, menunjukkan kesuciannya Allah, menunjukkan membebaskan Allah dari hal-hal yang tidak terjadi. Semuanya Allah berikan, Allah tunjukkan kepada Nabi Muhammad, Allah tunjukkan kepada umat ini bagaimana kebesarannya Allah, bagaimana keagungannya Allah. Maka dalam kalimat tersebut, subhanalladzi asra, maha sucinya Allah, maha suci zatnya Allah yang telah menjalankan hambanya. Dalam riwayat Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj ini bukan hanya dengan ruhnya, akan tapi jasad war ruh jagozatan, dalam keadaan jasad dan ruhnya. Di mana perjalanan ini bukan satu malam, tapi daripada sedikitnya malam tersebut, karena di situ ada lailan daripada tanwin, menunjukkan daripada isim nakir. Alif lam nakirah menunjukkan sedikit daripada waktu malam. Bisa 1 jam, bisa 2 jam yang dilakukan perjalanan tersebut di dalam berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal, Bu,
kalau perjalanan daripada perjalanan dari kota Mekah menuju daripada Masjidil Aqsa Palestina ini bisa ditempuh dengan perjalanan 1 bulan, makanya tatkala Nabi setelah melaksanakan Isra wal Mi'raj di pagi hari beliau ketemu dengan Abu Jahal, mereka mendustakan Nabi Muhammad. Bagaimana bisa dalam 1 malam Nabi melaksanakan perjalanan yang begitu jauh yang harus ditempuh dengan waktu sebulan sampai 3 bulan perjalanan ibadah Allah. Akan tetapi Allah ingin menunjukkan orang-orang kafirin, orang-orang yang ditutup hatinya oleh Allah, orang-orang yang ditutup imannya oleh Allah, akhirnya apa? Menjadi penghinaan kepada Nabi Muhammad. Tapi orang-orang yang beriman sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang mengetahui betul siapa Nabi Muhammad, sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kalaupun lebih dari itu aku pun percaya dan meyakini apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak pernah bohong, Bu. Apalagi hal tersebut daripada Allah yang melakukannya ibadah Allah. Makanya subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci zatnya Allah yang telah menjalankan hambanya yaitu Nabi besar Muhammad SAW di waktu malam, dari mulai Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa menuju kepada langit-langit sampai kepada Sidratul Muntaha. Ibadah Allah panjang kalau seperti itu. Tapi intinya bagi kita semua dalam pelajaran Isra wal Mi'raj ini, Nabi mengajarkan berbagai hikmah, bagaimana keteguhan Nabi, bagaimana keyakinan Nabi, bagaimana dalam segala sesuatu tatkala kita sudah lemah, tatkala kita sudah tidak mampu, selalulah apa yang kita harus dahulukan adalah memohon selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pernah lemah tatkala kita menghadapi segala bentuk yang terjadi pada diri kita, apalagi bentuk tersebut daripada ujian yang kita alami. Selalulah kembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis qudsi Allah nyatakan bahwasanya ana inda munkasira fi qulubihim, aku kata Allah taala sangat peduli kepada orang-orang yang membutuhkanku, kata Allah, yang mana mereka mendahulukan bahwasanya aku selalu berada di sisi mereka, orang-orang yang selalu membutuhkan diriku, kata Allah Ta'ala. Ibadah Allah, begitu kita selalu menjadikan diri kita pertolongan kita kepada Allah Ta'ala, Allah sangat dekat dengan diri kita. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, Allah tidak pernah melupakan hambanya selama hambanya terus menjadikan Allah segala hal dari segala kehidupannya, baik dunia wal akhirahnya. Ibadah Allah, makanya tatkala kita sudah lemah, tatkala kita bahagia, tatkala kita susah apapun, selalulah Allah dalam menjadikan dalam kehidupannya kita. Selalulah Allah yang menjadi mohon pertolongan bagi kita, baik dalam keadaan senangnya kita, bahagianya kita, takwanya kita, selalulah kepada Allah Ta'ala. Sampai-sampai ibadah Allah, dalam ibadah pun kita pun selalu memohon kepada Allah agar selalu dimantapkan dalam ibadahnya kita, agar selalu dijaga ibadahnya kita. Jangan sampai ibadahnya kita terhenti karena apa? Perbuatan-perbuatan yang menjauhkan kita kepada Allah Ta'ala. Itu semua ya Rabb. Ini pelajaran Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad. Banyak sekali hikmah-hikmahnya di mana Nabi Muhammad menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita agar selalu bertawakal kepada Allah Ta'ala, agar selalu kita yakin kepada Allah Ta'ala, mengikatkan diri kita kepada Allah, jangan pernah meninggalkan Allah sesaat. Ma'asyiral hadirin wal rahimakumullah, banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita ambil daripada hal yang paling utama adalah pemberiannya Allah tentang salat. Tapi peristiwa Isra wal Mi'raj ini tidak saja begitu terjadi, semua itu dilalui oleh Nabi Muhammad dengan berbagai macam perjuangan, keyakinan dan keikhlasan beliau, khususnya dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini, Allah kuatkan diri kita semua, Allah mantapkan imannya kita semua, agar dalam menjalani roda kehidupan dunia ini sampai ke nanti dalam keadaan husnul khatimah, tidak berlepas diri
tidak pernah melupakan Allah, akan tetapi selalu menjadikan Allah sebagai aqaidah kita, sebagai akidah kita, mengikatkan diri kita daripada pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, hikmah ini Allah ingin tunjukkan kepada kita bagaimana kemuliaan, keagungan, keluhuran Nabi besar Muhammad SAW yang tidak dimiliki oleh para nabi-nabi yang lain. Sebagaimana Nabi Allah Musa AS menginginkan perjumpaan kepada Allah, meminta kepada Allah agar bisa melihat Allah. Apa yang terjadi kepada Allah? Baru kilatan saja Nabi Musa AS maghsyian alaih pingsan. Tapi Nabi Muhammad ibadallah begitu berhadapan dengan Allah, beliau pun tidak lupa, beliau ajak umatnya dengan mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Beliau enggak lupa begitu berhadapan dengan Allah, beliau ajak kaum mukminin, beliau ingat kaum mukminin, mendoakan kaum mukminin. Bagaimana Nabi Muhammad? Makanya saya katakan peristiwa Isra Mi'raj banyak sekali hikmahnya. Adapun hikmah yang paling utama adalah agar kita selalu dalam hal apapun, dalam bagaimanapun, selalu Allah yang menjadi pertolongan bagi kita semua. Kurang semangat, lebih semangat lagi. Newa orel abas wadiyaiha wa ala wa sallim Allah ya karim ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa dawaiha abdani wa diyaiha wa ala Allahumma barik fi rajaba وحسن اللهم بارك لنا في رجب يا كريم يا الله سيدنا صلوا على النبي محمد. Ma'asyiral hadirin wa rahimakumullah, masih ada yang akan menyampaikan mau'izatul hasanah, mudah-mudahan daripada peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus daripada syukuran khitan daripada ananda tersebut, mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat yang penuh dengan keberkahan dari Allah. Tidaklah kita keluar daripada tempat ini kecuali kita semua diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua seluruh hajat-hajatnya kita, hajat dunia bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah, kita Allah anugerahkan kepada kita semua, dan Allah panjangkan umur kita, Allah luaskan rezekinya kita, Allah jadikan anak-anak kita saleh wa saleh, amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa ala minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.